Shalom adik-adik, apa kabar? Nah kalau Kak Deborah tanya seperti itu, kita jawabnya luar biasa bersukacita. Sekali lagi kita mau tanya ya, apa kabarnya adik-adik? Luar biasa bersukacita. Nah Kak Deborah, sebelum kita mau lanjut, kita mau kasih tahu adik-adik dulu ya, kalau ikut sekolah minggu itu harus persiapkan diri. Nah kita harus pakai baju yang rapi. Terus kita juga nggak boleh main HP di sambil ngegame ya Kak, waktu Harus fokus. iya waktu ngikutin sekolah minggu. Nah sudah siap untuk ikut sekolah minggu? Siap. Nah kalau udah siap, yuk kita mau pujikan lagu pembuka dengan judul Semesta bernyanyi. Yuk Kak Fania, Nyanyikan sambil berdiri ya. sambil bangkit berdiri ya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi, semesta bernyanyi, karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya, ya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Silakan duduk kembali. Nah, silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau doa pembuka dulu ya. Doa pembuka akan dipimpin oleh Kak Deborah. Silakan Kak Deborah. Kita mau berdoa dulu, lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka mata hati dan pikiran kami, agar bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan menjalankannya di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Nah, sekarang kita mau pujian lagi ya Kak. Sebelum kita mau pujian, kita bangkit berdiri lagi yuk adik-adik. Kita nyanyikan dengan semangat pujian kedua, sungguh Langkah baiknya. Yuk Kak Fania. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baik. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesedalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Silakan duduk. Silakan duduk adik-adik. Nah, Sekarang kita mau tiba saatnya kita
mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Novi. Selamat menyaksikan. Yuk kita saksikan. Shalom adik-adik. Nah, ketemu lagi ya sama Kak Novi dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Tema kita hari ini adalah senangnya hidup rukun. Nah, firman Tuhan pada hari ini akan diambil dari kitab Mazmur 133. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, mari duduk yang bagus, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, Allah yang baik, kami mengucap syukur Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami mau berterima kasih buat berkat-Mu yang selalu melimpah di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau serahkan buat ibadah sekolah minggu hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Bapa yang berkati hati, pikiran, telinga kami, supaya kami bisa mendengar kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, pagi ini kita mau belajar firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 ya. Ayatnya sedikit pendek ya. Mbak Novi mau bacakan, kita mau baca bersama-sama ya. Judulnya adalah Persaudaraan yang Rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, isi firman tadi sama ya kayak lagu yang tadi kita udah nyanyikan bersama-sama ya. Sungguh alangkah baiknya itu tadi. Nah, firman Tuhan hari ini mau berbicara tentang kerukunan. Kerukunan itu kan diharapkan semua orang ya, pengennya kita semua tuh hidup rukun dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita, dengan semua orang yang kita temui. Nah, Mbak Novi sebelumnya mau tanya dulu, siapa yang adik-adik punya sahabat enggak? Misalnya di sekolah, apa di lingkungan rumah atau mungkin di gereja, punya sahabat enggak? Kalau misalnya punya, rasanya punya sahabat tuh gimana sih? Senang apa enggak? Senang ya mesti ya. Nah, apa yang harus kita lakukan biar kita bisa selalu bersama-sama dengan sahabat kita, biar kita bisa selalu bermain bersama sahabat kita? Nah, yang harus kita lakukan adalah menjaga supaya persahabatan kita itu tetap terjalin dengan baik. Mbak Novi punya satu cerita nih untuk sebagai pengantar hari ini ya. Ceritanya itu tentang kisah Vira sama Tini ya. Vira dan Tini itu mereka adalah teman sekolah, teman satu sekolah, teman satu kelas. Mereka itu bersahabat baik. Nah, si Vira sama Tini itu mereka bersahabat baik itu karena kebetulan mereka juga punya hobi yang sama, yaitu membaca. Sama kayak adik-adik juga ya, mungkin punya hobi yang sama, misalnya suka bersepeda, terus jadi punya sahabat yang bisa bersepeda bersama gitu ya, jadi seneng ya. Nah, si Vira ini kebetulan dia itu dikasih hadiah sama papanya buku cerita baru. Vira seneng banget tuh punya buku cerita baru. Terus dia inget sama temennya, sama sahabatnya si Tini tadi. Wah, Tini pasti juga suka nih sama buku baru yang udah aku baca ini. Akhirnya si Vira bawa bukunya itu ke sekolah. Dia udah gak sabar pengen nunjukin ke Tini. Akhirnya pas istirahat, waktu istirahat dia keluarin bukunya. Tini, aku punya buku baru loh. Ini oleh-oleh dari papa aku. Bukunya belum ada nih di toko-toko yang deket sini. Ini bukunya baru terbatas, edisi terbatas gitu ceritanya, limited edition gitu ya. Nah, terus Tini kan suka baca tuh. Akhirnya dia tertarik sama bukunya. Wah, bukunya pasti bagus tuh ceritanya. Aku boleh pinjem enggak? Gitu kan, si Tini pinjem. Terus
Karena Vira itu sama Tini memang sahabatan, akhirnya Vira meminjamkan bukunya itu. Ya udah nggak apa-apa kamu pinjem, tapi ini kan di sekolah, aku pinjem bukunya, aku bawa pulang ya. Ya udah nggak apa-apa dibawa pulang, tapi tolong dijaga ya bukunya karena ini pemberian papaku gitu ya si Vira bilang gitu. Nah terus akhirnya si Tini pulang ke rumah dengan membawa buku pinjaman milik si Vira tadi. Karena dia udah nggak sabar pengen baca bukunya itu, akhirnya sampai rumah dia ganti baju, meletakkan tasnya, terus masuk kamar, dia langsung baca buku itu. Baru asik-asiknya membaca, tiba-tiba ibunya memanggil, Tini, ayo makan dulu. Waktunya makan siang karena udah pulang sekolah ya. Nah, terus ketika dia mendengar ibunya memanggil itu, akhirnya Tini keluar. Tapi dia kan, aduh bukunya masih belum selesai baca. Ya udah aku bawa aja lah. Akhirnya si buku dibawa ke meja makan. Jadi dia makan sambil bawa bukunya itu. Terus dia makan sambil sesekali melihat ke arah bukunya itu sambil baca gitu. Dan ternyata apa yang terjadi? Tanpa sengaja tangannya itu menyenggol gelas yang ada di dekatnya dan si air itu tumpah semua ke atas buku pinjaman itu tadi. Si Tini tuh panik, kaget, aduh gimana nih kok malah bukunya kok malah basah. Terus saking paniknya, di sebelahnya kan ada lap itu ya, lap yang di meja makan. Dia membersihkan air yang tumpah itu tadi di atas bukunya itu, tapi karena saking dia panik, saking gugup, yang terjadi adalah apa? Kertasnya itu malah jadi sobek, jadi malah tambah parah rusaknya gitu ya. Aduh, Tini jadi tambah takut, aduh gimana ini besok padahal bukunya ini harus aku kembalikan sama Vira. Kalau aku nggak kembalikan gimana, kalau aku ngomong nanti Vira pasti marah, aduh gimana ya. Nah sampai malam tuh Tini nggak bisa tidur gara-gara mikir itu. Terus keesokan paginya dia kan tetap harus tetap sekolah, terus sambil deg-degan nanti kalau ketemu Vira gimana. Aku nggak usah ketemu Vira dulu lah, aku sembunyi dulu, kalau ketemu aku menghindar dulu gitu ya. Terus akhirnya pas istirahat, mau nggak mau kan harus tetap ketemu Vira. Terus beneran Vira nanya, hai Tini gimana, bukunya udah selesai dibaca, bagus kan bukunya? Iya, dia gugup ya jawabnya, iya bagus, udah selesai aku baca. Terus ya udah mana bukunya, dikembalikan ya. Gitu bingung kan dia. Maaf ya, bukunya rusak. Terus ditunjukin bukunya. Loh, kok bisa jadi kayak gini? Ini kan buku mahal, kenapa kamu merusakkannya? Kamu kan udah dipesen tadi, jangan harus dirawat bukunya, jangan sembarangan dong, jangan ceroboh kamu gitu kan. Iya, aku maaf, aku nggak sengaja. Aku tadi kemarin aku makan sambil baca terus malah ketumpahan minum gitu kan. Ternyata si Vira tuh nggak mau tahu ya sama alasannya Tini, karena dia taunya bukunya rusak dan itu gara-gara Tini. Terus yang terjadi akhirnya mereka diem-dieman. Si Vira marah sama Tini juga nggak berani mendekati Vira karena dia memang merasa bersalah, dan akhirnya mereka jadi bermusuhan. Padahal mereka sebenarnya kan sahabat baik, kemana-mana selalu bersama, ke kantin bersama, mengerjakan tugas bersama, pokoknya selalu bersama-sama bercanda gitu ya, bermain-main gitu, selalu bareng-bareng terus ya. Nah terus setelah sekitar 1 minggu mereka masih bermusuhan. Terus Bu Guru, wali kelasnya Tini dan Vira melihat ini anak mereka berdua ini kok aneh banget, biasanya mereka itu akrab, kenapa mereka kok jadi saling berjauhan seperti itu. Nah Bu Guru yang namanya Bu Tanti itu akhirnya memanggil kedua orang anak itu, Vira sama si Tini itu. Vira, sama kamu marahan sama Tini. Terus si Vira cuma ngomong, ya udah menjelaskan, ini Bu, bukuku dirusakkan sama si Tini gini-gini bla bla bla, cerita gitu kan. Terus akhirnya Bu Tanti tanya, nah, terus gimana, enak enggak kamu kalau sudah bermusuhan gini, nyaman apa enggak? Terus
nggak nyaman Bu, nggak enak, rasanya sedih kalau jauh sama temen deket kayak gini gitu kan. Terus akhirnya sekarang kamu harus berbaikan sama temenmu karena dia adalah sahabat kamu, jadi kamu harus mengasihinya. Kan Tini juga sudah minta maaf sama kamu. Terus akhirnya si Vira sama Tini mengakui kalau mereka itu selama ini hanya kayak egois gitu ya, mementingkan ini kepentingan mereka sendiri-sendiri. Terus akhirnya mereka mau bermaafan, terus akhirnya mereka berbaikan lagi, mereka bisa bersahabat lagi, bermain bersama-sama lagi. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, kita jadi paham dan mengerti ya, kalau kerukunan itu adalah hal yang penting yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah ya. Dimanapun kita berada, kita harus bisa membawa damai ya. Kita harus seperti Tuhan Yesus yang sudah mendamaikan manusia berdosa dengan Bapa di surga melalui kematian dan kebangkitannya. Jadi kalau kita itu hidup rukun, berkat Tuhan pasti akan tercurah atas kita. Seperti itu ya. Firman Tuhan hari ini cukup sekian, kita mau berdoa penutup dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa buat berkat firman-Mu yang Kau berikan kepada kami hari ini. Kami boleh belajar bagaimana kami harus bisa hidup rukun dengan teman-teman kami, dengan saudara-saudara kami, dimanapun kami berada, supaya kami bisa saling mengasihi, supaya kami bisa saling menghormati, supaya kami bisa saling menghargai perbedaan pendapat dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya kerukunan itu akan tercipta, sehingga kedamaian itu ada di antara kami, sehingga kami bisa merasakan berkat Allah tercurah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami mau serahkan Bapa kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berkati keluarga kami, Engkau berkati studi kami, Engkau berkati aktivitas kami, Engkau berkati kami juga dengan kesehatan dan berkat yang melimpah yang dari Engkau. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik gimana firmannya tadi? Bagus banget pastinya. Ya, nah sekarang tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Nah adik-adik, info dulu ya, pengumpulan persembahan diserahkan melalui admin gereja Pak Tri. Nah pada minggu terakhir bulan ini ya, yaitu tanggal 24 April, mulai dari jam 10 sampai dengan jam 12. Nah harap nanti amplopnya dituliskan persembahan sekolah minggu. Untuk pengumpulan persembahan sekolah minggu, kita akan nyanyikan pujian apa Kak? Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Yuk kita pujikan bersama-sama. Semangat. Kita pakai gerakan ya. Yuk Kak Debora. Ini. Tiba saatnya kita mau berdoa untuk persembahan dan doa penutup yang akan dipimpin oleh Kak Leni. Yuk adik-adik, sikap doa yang baik ya. Kita mau doa persembahan dan juga doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh
memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan kami boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan berkati juga saat ini kami hendak selesai untuk ibadah kami. Berkati apa yang kami sudah dengar, apa yang kami sudah nyanyikan. Kiranya ibadah ini boleh dilanjutkan juga ke depannya Bapak, dan kami boleh mengikutinya kembali dengan sebaik mungkin. Terima kasih Yesus, pertemukan kami di ibadah selanjutnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Nah, sudah tiba saatnya kita mau menyanyikan lagu pujian penutup, yaitu Rukun cinta satu sama lain. Yuk Kak Fania. lebih semangat lagi nyanyinya. Rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tangan everybody. Sudah usai ya ibadah kita pada saat ini. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online berikutnya. Semoga menjadi berkat buat adik-adik semua ya. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dah.